Saya mereview mudah hutan sekaligus mengenali jenis-jenis mudah hutan ya sekarang ini. Oke, yang sekarang ini marak yang beredar itu non gembung rata-rata di Pulau Jawa mungkin 95% adalah impor. Kecuali kalau mau lokal itu cari ekor hitam aja kayak gitu teman-teman. Biar enggak salah. Oke, selanjutnya yang saya bawa ini murai batu sisa kemarin ya. Sisa kemarin itu ada 3, yang 1 udah dibokeng itu teman-teman. Tapi kali ini yang saya review itu kita mengenali mudah hutan ya. Sebetulnya untuk stoknya kurang lengkap teman-teman karena ada 1 jenis di sini kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu mudah hutan teman-teman, kemarin ada yang bilang yang Malaysia bodi kecil itu ya. Malaysia bodi kecil, terus yang besar itu dibilang Medan kayak gitu ya. Kan ya kebalik ya, lucu ya. Maksudnya lucu itu biasanya datangkan yang bodi besar itu sekali datang 100 ekor lebih kayak gitu ya. Dapatnya dari mana wong di Sumateranya udah enggak ada. Jadi banyak sekali teman kicomania dari Sumatera di sana malah mahal kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita tinggalin itu, maksudnya untuk lokal dan lokal ya. Ini kita bahas yang sering datang ini intinya non gembung kayak gitu ya. Rata-rata impor. Intinya itu. Terus yang saya review yaitu memilih mudah hutan kayak gitu ya. Kemarin suruh mereview memilih mudah hutan itu bagaimana kayak gitu ya. Yang pertama kita sendiri punya pilihan masing-masing teman-teman. Maksudnya ada yang suka bodi besar, ada yang suka bodi kecil kayak gitu ya. Tapi rata-rata semuanya menginginkan ekor panjang. Pernah saya review itu di sebelumnya kayak gitu ya. Yang pertama ini teman-teman karena untuk yang besar, kecil dan lain sebagainya itu saya pernah meneliti. Maksudnya saya meneliti itu tidak cuma 1 ekor, sekitar 50 ekor itu dirawat selama 4 tahun teman-teman. Yang rawat siapa? Kok kayak gitu ya. Itu yang rawat bos saya berdasarkan karena bos saya sebelumnya tidak tahu burung sama sekali. Berdasarkan anjuran saya sekalian saya langsung mengamati dan memantaunya perkembangan setelah beberapa tahun. Tapi sekarang udah dijual semua kayak gitu ya. Berdasarkan pengalaman itu mulai dari bodi kecil, kecil sampai bodi besar, ekor pendek sampai panjang itu dikoleksi semua teman-teman kayak gitu ya. Jadi makanya akan saya bagikan. Yang pertama yang beredar yaitu teman-teman untuk besar kecilnya teman-teman kicomani terserah suka yang besar yang apa yang kecil kayak gitu ya. Yang kecil yang juara ada, yang besar juga juara ada, tetapi dari kecil sama besar itu kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman kayak gitu ya. Yang pertama ini teman-teman di depan saya ini ukurannya murai batu sedang, ini impor sedang teman-teman, impor sedang ya, bodinya sedang. Di sini mempunyai kretekan yang bentar biar netek ya. Tagnya mempunyai kretekan agak keras, tetapi dia datang di paketan agak kecil kayak gitu teman-teman, bodi kecil. Jadi kita membahas untuk memilih burung bodi kecil sama bodi besar. Kemarin teman-teman membandingkan ya bagus yang mana kayak gitu ya. Jadi di sini sebetulnya sih ada, kalau dipilah itu ada 3 teman-teman ya. Bodi kalau kita bilangnya murai Thailand sama Malaysia teman-teman. Tetapi gini ya, ada juga yang dari Filipina. Itu informasi sangat akurat sekali. Itu hampir sama dengan Thailand. Kalau importer mungkin teman-teman sudah tahu ya, cuma jarang dipublikasikan kayak gitu ya. Selama didatangkan itu kita bahas dulu yang bodi kecil kayak gitu ya, berdasarkan warna teman-teman untuk memisahkan kayak gitu. Yang pertama berdasarkan warna seperti saya bahas, itu ketika kita beli paketan murai batu Thailand, nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan ya. Itu burungnya rata-rata kecil, ada yang besar juga kayak gitu ya. Itu dengan ciri khas itu warna dadanya puyeh atau kurang tajam teman-teman. Biasanya seperti itu. Yang pertama itu, yang selanjutnya ekornya itu tipis atau bukan daun lebar. Yang pertama itu di paketan. Jadi itu di paketan.
Terus yang selanjutnya bodi sedang. Bodi sedang itu kadang-kadang ikut di murai batu kecil karena di sana pengepulnya jadi satu ya teman-teman. Di Batam itu jadi satu. Jadi bodi sedang biasanya ya ikut di bodi kecil atau di bodi besar kayak gitu. Biasanya gitu. Terus yang selanjutnya bodi besar. Bodi besar itu ya kita belinya ya murai batu Malaysia. Biasanya seperti itu. Untuk yang pernah importir pasti tahu. Jadi bodi besar ya. Kayak gitu ya. Biasanya Malaysia untuk harga sendiri kalau kulaan itu sebetulnya bodi besar itu lebih selisih teman-teman. Selisih antara 50 sampai 100. Bahkan sampai 200 ya, tergantung barangnya kayak gitu. Jadi kalau kulaan biasanya bodi besar itu lebih mahal, memang benar kayak gitu ya. Terus selanjutnya yang saya bahas di sini yaitu karakternya teman-teman, nanti biar bisa menyimpulkan pilih yang mana. Untuk burung juara sendiri sih yang kecil itu juga banyak juara, cuman ada kekurangan kelebihannya teman-teman. Yang kecil katakanlah jenis Thailand ya atau Filipina kayak gitu. Ini kayaknya udah silangan ini, enggak besar, enggak kecil kayak gitu. Tapi termasuk di paketan kecil. Buang kotorannya. Terus yang bodi kecil ini teman-teman, yang bodi kecil itu ada kekurangan kelebihannya. Yang pertama, bodi kecil biasanya dia tinggal tidak di pedalaman hutan. Jadi yang kecil-kecil biasanya itu tinggal di pinggiran, bahkan di pemukiman itu. Maka dari itu teman-teman kalau mau cari yang cepat jinak, itu bodi kecil anjuran saya. Kalau misalkan untuk kicauan saja bodi kecil, itu cepat sekali jinak. Kayak gitu. Dengan bagaimana caranya membedakan bodi kecil yang cepat jinak, itu retekannya tidak terlalu kencang teman-teman. Ini udah kayaknya udah biasanya cuma piak gitu ya. Ada yang retekan kenceng. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Om, burung saya kok retekannya lirih sekali. Saya lihat setelah dikirim foto itu adalah bodi kecil. Yaitu memang ciri khasnya, kayak gitu ya teman-teman. Ciri khasnya bodi kecil. Terus selanjutnya untuk bodi kecil sendiri saya review yaitu cepat jinak. Untuk penjinaannya cepat jinak. Otomatis dia cepat gacor. Jadi penanganannya cepat sekali, kayak gitu ya teman-teman. Terus membawa lagunya enak sekali, dia pandai. Jarang sekali bodi kecil itu yang ngukluk, kayak gitu teman-teman. Itu sudah 90% kayak gitu. Jadi kalau bodi kecil kemarin juga banyak yang bilang, Om saya beli ini sehari udah bunyi beli ini. Ya itu tadi teman-teman. Jadi ada juga yang mereview murai batu bodi kecil gampang jinak itu di channel tertentu. Memang benar, kayak gitu ya. Yang pertama itu bodi kecil. Terus untuk suaranya, untuk yang kecil teman-teman, karena dia bodinya kecil, suaranya itu bertahap besarnya. Jadi ini pernah saya perhatikan dari awal sampai dia juara. Ini juga ada ya teman-teman, punya teman saya itu yang prestasinya banyak sekali. Kemarin sih suruh ngerawat saya, tapi ya karena waktunya belum sempat teman-teman. Jadi kalau burung bodi kecil itu biasanya kalau masih muda itu suaranya tertahan di sini. Kayak ketika dia bengok-bengok ketika dia ngeplong itu biasanya cuma mentol di sini. Nah, setelah dia kita rawat lama, sering dicoba, ini nanti lehernya akan membesar teman-teman. Nah, sekitar mabung 2 kali nanti volumenya dia akan maksimal. Jadi untuk teman-teman yang punya bodi kecil jangan kaget ya, biasanya suaranya kayak tipis gitu. Tetapi dia punya kelebihan membawa lagu enak sekali, gampang dimasteri, gampang masuk. Dan volumenya bisa maksimal setelah mabung 2 kali. Jadi dalam mabung 2 kali itu dicas-cas nanti volume juga akan kenceng. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih pertama ya atau kecil ya dia punya besetan-besetan biasanya kayak gitu. Itu yang bodi kecil, gampang sekali jinak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau orang-orang tidak sabar itu ya kalau misalkan pemain tidak sabar, suaranya belum masuk kayak gitu ya. Belum tentu teman-teman. Nanti kalau dirawat 2 kali mabung, sering dicoba, itu nanti akan jadi materi yang bawaannya lagu enak, kayak gitu ya teman-teman. Bawaan lagu enak dan itu jenis Thailand atau Filipina ya teman-teman, kayak gitu ya. Itu kurang lebih sama saja. Terus selanjutnya ada yang bodi kecil, ada yang jenis Thailand atau Filipina, itu yang saya suka teman-teman, kayak gitu. Ini bahkan saya belum tahu bunyinya 100%, kelebatannya ini saya nawar 3,5 juta cuma lihat barangnya.
Seperti saya review sebelumnya, itu murai batu yang puyeh, warnanya puyeh, puyeh atau pokoknya pudar, warna pudar, bodi besar, itu ekornya pasti panjang. Itu mungkin kuat 21 ke atas, 21 cm ke atas, karena saya sudah meneliti bertahun-tahun kayak gitu ya, datangin dan memang benar adanya. Jadi kemarin itu sama, satu jenis sama bodi kecil tadi teman-teman. Itu volumenya langsung kenceng dan bawaannya lagu enak sekali. Tapi nyarinya jarang sekali teman-teman. Jadi ketika ini datang kemarin cuma ada 2 ekor apa 3 ekor kayak gitu, yang kayak gitu. Jadi warnanya punya nanti teman-teman yang punya murai batu impor ya, warnanya enggak tajam pokoknya. Warnanya pudar, bodinya jumbo, itu biasanya bisa panjang kalau mabungnya lokal karena di bos saya itu ada 5 ekor yang jenis itu yang saya pilihkan. Itu ekornya tembus 22,6 cm teman-teman. Jadi itu kalau buat investasi bagus sekali. Apalagi kalau berundulan pilih seperti itu. Itu di bodi kecil kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita bahas bodi sedang ya. Bodi besar langsung. Bodi besar itu biasanya dia jinaknya lebih lama. Lebih lama karena tinggalnya di pedalaman hutan, jarang ketemu orang. Itu logikanya, itu informasi terpercaya dari teman-teman yang mikat di sana. Loh, temennya ada yang mikat di sana ya? Merantau di Malaysia teman-teman ya. Itu dia kesehariannya kalau libur mikat burung kayak gitu. Jadi buat hiburan kalau di hutan itu mikat kayak gitu ya. Makanya yang besar itu jinaknya agak lama karena dia rata-rata tinggalnya di dalam hutan. Biasanya seperti itu. Terus kekurangannya yaitu jinaknya lebih lama yang besar. Tetapi keuntungannya, kelebihannya itu dia volumenya langsung kenceng yang besar biasanya gitu. Rata-rata di atas yang kecil tadi langsung kenceng. Tetapi ada kekurangannya lagi, dia membawakan lagu masih pandai yang bodi kecil. Itu teman-teman. Itu pasti sudah apa ya jadi padoan ya. Jadi banyak sekali yang ngambil dari Tulungagung dicas-cas ke sini. Setelah itu saya tarik kesimpulan kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman milih burung ya sembaranglah pilih yang mana kayak gitu. Kalau saya sendiri untuk tingkat ketahanan untuk bodi kecil ini saya datangkan jarang rugi teman-teman karena lebih tahan karena dia udah enggak grebekan jadi lebih cepat adaptasi, jarang sekali kematian yang bodi kecil kayak gini. Jadi untuk yang bodi kecil itu apa ya daya tahannya lebih tinggi karena dia udah adaptasi ketemu sama manusia ya kayak gitu ya teman-teman. Nah kayak gini. Kalau itu tadi bodi kecil, bodi besar, ini bodi sedang yang kita bahas. Nah, bodi sedang itu pertengahan teman-teman. Perkiraan saya, menurut saya itu mungkin silangan ya. Kayak ini jadi satu paketan sama bodi kecil ya. Rata-rata sedang kemarin ya. Kayak gini. Jadi ini daun ekornya juga tidak lebar, tidak kecil ini. Sudah silangan ya perkiraan. Ini karakternya ya naik turun dengan bodi kecil dan besar tadi teman-teman. Kayak gini ya. Nah ini udah gemuk sekali kalau ini udah gemuk. Rencananya ini teman-teman channel Kenakawat itu tadi tentang video tentang apa ya teman-teman bodi kecil sama bodi besar. Selanjutnya tentang perawatan muda hutan itu sebetulnya sudah ada loh videonya, tapi banyak sekali yang request. Tapi tidak apa-apa, ini saya ada 3 ekor, 2 ekor akan saya masukkan ke sangkar karena kemarin ada yang request suruh perawatnya bagaimana. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk perawatan lanjutan nanti ya di video setelah ini biar tidak campur-campur. Nah teman-teman lihat itu masih gesit, tapi gesitnya udah nyocok-nyocok teman-teman lihat ya itu udah mapan. Itu karena baru dipegang tadi, sebetulnya udah mapan sekali. Dan terpantau kemarin juga diadu udah ada respon ngeplay-ngeplaynya juga teman-teman. Oke, perawatannya ini ya tetap seperti biasa ulat kandang. Untuk pengempuran besok ya. Kita bisa pakai jangkrik atau bisa pakai kroto. Caranya kurang lebih hampir sama.
Ini teman-teman saya nyinggahkan dua, nyinggahkan. Ini yang ekor rusak. Ada ekor rusak kemarin ada dua, yang satu nembak-nembak udah laku. Ini ekor patah ya. Ini saya juga udah kelihatan faktornya ini teman-teman. Untuk proses perawatan udah saya bahas, besok saya bahas lagi teman-teman ya. Ini saya sendirikan dulu. Udah kalau udah kayak gini antara tempat tenang ini sementara saya UK atau ulet kandang biar diadaptasi di sangkar dulu ya. Nah teman-teman lihat kayak gitu, nanti lihat besok bagaimana jadinya ya. Nah, karena baru ditangkap itu. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang WA nanti pasti akan saya balas semua, cuman sabar ya, banyak sekali chat yang masuk, konsultasi, satu balasan chat belum tentu selesai. Oke, sekian dulu, terima kasih. Nanti kita live nanti malam ya. Salam kecemanya teman-teman.